Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada tugas kali ini kami akan membahas tentang salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan Tapera. Akan menjelaskan pengertian dari Tapera. Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu program yang disediakan pemerintah untuk menyediakan dana bagi masyarakat. Dana ini dibuat untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal atau rumah. Program ini diselenggarakan pemerintah bagi masyarakat yang sekiranya mempunyai pendapatan yang minim agar bisa dapat membangun rumah yang layak huni. Juga program ini sebagai pemenuhan kebutuhan primer, yaitu tempat tinggal, yang kebutuhan primer ini untuk yang dibutuhkan oleh semua manusia. Program ini mulai diberlakukan pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Apa tujuan kebijakan Tapera? Tapera membantu mengatasi perumahan agar mendapatkan harga yang lebih murah dan terjangkau, mengatasi masyarakat golongan kelas-kelas rendah secara ekonomi dan sosial agar mendapatkan perumahan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau, serta dengan daerah strategis. Dan pemeriksa kebijakan juga perlu memerhatikan kelas sosial dan juga tatanan hukum bagi pelaku kebijakan terhadap kebijakan yang terkait, yaitu kebijakan Tapera tersebut. Terima kasih. Mekanisme kebijakan Tapera. Yang pertama ada input. Input dalam kebijakan Tapera ini mencakup berbagai elemen yang terlibat dalam memulai dan menjalankan program ini. Yang pertama, pekerja dan pemberi kerja. Pekerja yang terdaftar dan pemberi kerja, yaitu perusahaan atau instansi, wajib menyetor iuran Tapera. Pekerja yang terdaftar adalah mereka yang memenuhi kriteria seperti belum memiliki rumah dan penghasilan di bawah batas tertentu. Selanjutnya, iuran Tapera. Iuran Tapera ini terdiri dari iuran pekerja dan iuran pemberi kerja. Iuran pekerja dikenakan biaya sebesar 1,5% dari gaji per bulan yang mereka terima. Sedangkan iuran pemberi kerja yakni dikenakan sebesar 1,5% dari gaji pekerja yang dibayarkan oleh perusahaan atau instansi tempat pekerja bekerja. Yang terakhir yaitu dokumen dan data pekerja, data pribadi dan pekerja peserta yang digunakan untuk pendaftaran dan verifikasi kelayakan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kebijakan Tapera bagian proses. Nah, proses dalam mekanisme Tapera mencakup beberapa tahapan pengumpulan dan pengelolaan dana serta penyaluran manfaat bagi peserta. Dalam mekanisme kebijakan Tapera terdapat 5 proses, yaitu yang pertama pendaftaran dan verifikasi peserta. Pekerja memenuhi syarat mendaftar untuk mengikuti program Tapera dan data mereka diverifikasi oleh Lembaga Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan LP Tapera. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dana. Setiap bulan, iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja terkumpul dalam dana Tapera. Dana ini kemudian dikelola oleh LP Tapera dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi. Nah, yang ketiga yaitu pengelolaan dana. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh LP Tapera yang menggunakan dana tersebut untuk menyediakan fasilitas pembiayaan rumah yang terjangkau. LP Tapera berperan sebagai lembaga pengelola yang memantau saldo, bunga, dan kelayakan setiap peserta dalam menerima manfaat. Nah, yang keempat yaitu evaluasi kelayakan. LP Tapera mengevaluasi kelayakan setiap peserta untuk mendapatkan manfaat berupa yang pertama yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR dengan bunga yang rendah. Yang kedua yaitu bantuan renovasi rumah bagi peserta yang sudah memiliki rumah namun membutuhkan perbaikan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan.
Berdasarkan evaluasi dan kelayakan, peserta yang memenuhi syarat dapat menerima pembiayaan perumahan atau bantuan renovasi rumah. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kebijakan Tapera di bagian output atau keluaran. Jadi output adalah hasil yang diharapkan dari program Tapera setelah melalui berbagai progres. Yang pertama itu ada akses kepemilikan rumah. Rumah peserta yang memenuhi syarat dapat membeli rumah pertama mereka dengan bunga rendah dan cicilan yang lebih ringan melalui program kredit pemilikan rumah atau KPR. Yang kedua ada renovasi rumah. Peserta yang sudah memiliki rumah dapat menggunakan dana Tapera untuk membantu renovasi atau perbaikan rumah yang sudah ada agar layak huni. Yang ketiga ada kesejahteraan perumahan. Dengan akses yang lebih mudah untuk memiliki rumah atau memperbaiki rumah, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Dan program ini juga berperan dalam mengurangi masalah kekurangan rumah di Indonesia. Dana Tapera yang dikelola Dana yang terkumpul dan dikelola akan terus berkembang, memberikan manfaat lebih besar bagi peserta yang membutuhkan pembiayaan rumah di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Bulan dari kebijakan Tapera. Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah program pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama bagi pekerja penghasilan menengah ke bawah, dalam memiliki layak rumah huni. Tapera sendiri merupakan skema tabungan jangka panjang yang dirancang untuk mengumpulkan dana dari pekerja dan pemberi pekerja guna mendukung pembiayaan perumahan. Kebijakan Tapera memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses perumahan Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat, pengolahan dana yang transparan, dan pemecahan masalah terkait akses dan pemasukan rumah yang terjangkau. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintahan dan pengusaha dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan ini. Sekian, terima kasih.